Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan administrasi pelayanan haji dan umrah. Haji dan umrah adalah dua ibadah penting dalam Islam yang memiliki ketentuan dan tata cara yang berbeda. Meski keduanya ditujukan ke tanah suci, namun memiliki kedudukan yang berbeda dalam syariat Islam. Baik, kita langsung saja ke administrasi pelayanan haji dan umrah. Administrasi pelayanan haji dan umrah merupakan serangkaian proses pengelolaan dan pengaturan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Semua diatur secara sistematis untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para jemaah. Dan proses administrasi haji dan umrah itu sendiri, yang pertama itu ada pendaftaran, yang dimana pembukaan pendaftaran biasanya dilakukan secara bertahap dan memiliki kuota tertentu. Dan di situ juga ada persyaratan, yang dimana calon jemaah harus memiliki syarat kesehatan, usia, dan finansial. Selanjutnya ada juga pengumpulan dokumen. Itu tidak boleh dilupakan oleh para jemaah, yang dimana para jemaah harus mengumpulkan yang pertama KTP, dan kedua paspor, ketiga kartu keluarga dan dokumen pendukung. Selanjutnya ada yang namanya pembayaran uang muka sebagai tanda jadi pendaftaran. Selesai dari pendaftaran, masuk kita di nomor 2 yang namanya pembayaran. Di pembayaran ini ada yang pertama namanya, yaitu pelunasan biaya setelah mendapatkan nomor porsi. Jamaah wajib melunasi biaya haji atau umroh setelah menerima atau setelah mendapatkan nomor porsi. Itu akan meliputi nantinya, yaitu akomodasi, transportasi, konsumsi, dan bimbingan. Dan ada juga keperluan lainnya. Ada juga namanya opsi pembayaran. Itu jadi para jamaah itu bisa membayar dengan uang tunai, ditransfer juga bisa, atau melalui bank. Setelah kita pembayaran, kita lanjut, yaitu nomor 3. Di situ ada bimbingan manasik. Di bimbingan manasik ada yang namanya pelatihan ibadah, yang dimana jamaah diberikan bimbingan tentang cara ibadah haji dan umrah. Simulasi, yaitu para jamaah dilakukan simulasi. Ada wukuf, tawaf, dan sa'i untuk mempersiapkan para jamaah di tanah suci nanti. Selanjutnya ada namanya pemeriksaan kesehatan, yang dimana para jemaah diperiksa kesehatannya secara berkala untuk memastikan kondisinya tetap prima. Selanjutnya kita di pemberangkatan. Di pemberangkatan, jemaah akan dikelompokkan berdasarkan kloter atau kelompok terbang, dan jemaah juga akan dibagi paspor dan visa untuk keperluan di bandara nanti atau sesudah sampai di tanah suci. Selanjutnya ada orientasi keberangkatan, yang dimana dilakukannya pengarahan terakhir sebelum keberangkatan. Sesampainya ke tanah suci, para jemaah akan menerima pelayanan di tanah suci seperti halnya akomodasi, yaitu penginapan yang telah ditentukan sesuai dengan paket yang dipilih, dan transportasi seperti halnya bus untuk mobilitas di sekitar Makkah dan Madinah. Ada juga konsumsi, yaitu makanan yang sesuai dengan standar kesehatan dan kebutuhan oleh jamaah. Jamaah juga akan dibimbing ibadahnya seperti halnya pendampingan selama pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dan jemaah juga akan dijaga kesehatannya, yaitu ada layanan kesehatan 24 jam untuk penanganan darurat.
Setelah melaksanakan ibadah haji, jamaah akan dipulangkan ke tanah air dan jamaah juga harus menyerahkan beberapa dokumen seperti halnya paspor dan dokumen lainnya. Baik, selanjutnya alur pendaftaran bagi calon jemaah. Calon jemaah yang membuka tabungan haji pada BPS atau BPIH sesuai domisili dengan syarat membawa kartu identitas dan setoran awal sebesar 25 juta. Calon jemaah haji mendatangi surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Republik Indonesia. Setelah itu, calon jemaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili. Setelah melakukan transfer, BPS atau BPIH akan menerbitkan lembaran bukti setoran awal yang berisi nomor validasi, yang dimana nomor ini kita harus perhatikan. Selanjutnya itu ada namanya dokumen bukti setoran awal BPIH. Itu ditempel pas foto calon para jemaah haji untuk ukuran 3x4 dan bermaterai. Calon jemaah haji mendatangi Kementerian Agama kabupaten atau kota dengan membawa dokumen bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan untuk diverifikasi kelengkapan pada lambat 5 hari kerja setelah pembayaran setoran awal di BPIH. Setelah dari kantor Kemenak, para calon jemaah haji akan melakukan pendaftaran berupa surat pendaftaran pergi haji seperti SPPH dan menyerahkannya kepada petugas kantor Kemenak kabupaten atau kota. Jadi syarat pendaftaran haji itu, jadi para jemaah harus mempersiapkan yang pertama fotokopi KTP 3 lembar, fotokopi kartu keluarga 3 lembar juga, dan fotokopi buku nikah atau akte kelahiran atau ijazah SD, SMA, salah satu yang sesuai dengan KTP dan kartu keluarga itu 3 lembar. Selanjutnya pas foto, yaitu pas foto ini dilakukan untuk haji, ukurannya itu 3x4 10 lembar, 4x6 10 lembar, itu 5 inci. Ada lagi 5 inci 1 lembar dia. Selanjutnya para calon jemaah itu agar membeli map kuning untuk pendaftaran laki-laki, map merah untuk pendaftaran perempuan. Selanjutnya bukti validasi dari bank. Itu syarat pendaftaran haji bagi para calon jemaah haji. Setelah mengisi formulir pendaftaran, para calon jemaah haji akan menerima lembaran bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani dan dibutuhi stempel dinas oleh petugas kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Harap diperhatikan nomor porsi para jemaah karena ini sangat perlu nantinya. Dan terakhir itu, kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota menerbitkan bukti cetak seperti SPPH sebanyak 5 lembar yang setiap lembarnya dicetak ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4. Begitulah sekiranya alur pendaftaran haji dan umroh dan administrasinya. Saya Tamanda Siregar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.